berdoa untuk segala penguasa di udara yang sedang konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami mengatakan dalam nama Yesus. Ya Roh Allah, Roh Tuhan yang memberkati kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa ya, Tuhan Yesus begitu baik, Tuhan Yesus begitu ajaib. Kita mau bangkit, kita mau serukan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya.
Dan pada saat pagi hari ini kita mau menghampiri Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya hanya nama Yesuslah, hanya Yesus yang sanggup memberikan kita pengharapan, hanya nama Yesus yang sanggup memberikan kita kepastian. Begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan, tapi kita percaya bahwa Yesus hadir di tempat ini, bahwa Yesus sanggup untuk memberikan kita jawaban. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Saat tiada jalan, ada di memberikan kita kemenangan. Hanya
pujian dan lawatan Tuhan bagi kami saat ini. Segenap pujian yang kami persembahkan, kiranya persembahan yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan, sebab kami memuji, kami bertepuk tangan berdasarkan hati kami yang terdalam, sebagai bentuk dan rasa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Saatnya kami akan berdiam untuk memberikan hati, pikiran, telinga kami untuk firman Allah beracara kepada kami. Maka kami luaskan sepenuhnya Engkau untuk beracara bagi kami. Ambil alih setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Semua tertuju kepada Tuhan. Segala penguasa yang bukan dari Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kami saat ini. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan untuk menyampaikan maksud dan rencana Allah yang terdalam, sehingga sampai kepada setiap umat-umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi. Puji Tuhan. Kita sudah sampai pada akhir di bulan Oktober, tanggal 30 hari ini. Dan sekali lagi, kalau kita sehat, kita ada, semua karena campur tangan dan pertolongan Tuhan, ya. Amin. Tidak ada yang bisa berkata saya kuat karena saya merawat tubuh saya, tidak. Tetapi semua karena campur tangan Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ada satu kisah tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bersama kita mencermati ayat ini di dalam membaca. Mari kita baca dengan suara bergantian, dengan suara yang keras tentunya. Saya membaca ayat pertama demikian. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa orangnya kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia pada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat itu takut dan memikirkan kuasa seperti Anak Manusia. Puji Tuhan. Kalau di dalam Injil Markus pasal 2 cerita itu dilengkapi. Di dalam Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8 ini kita hanya melihat ada orang yang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya yang dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. Tetapi di dalam Injil Markus pasal 2
Orang yang lumpuh itu ditandu, dibawa oleh 4 orang, di mana Yesus ada saat itu karena terlalu banyak orang berdesak-desakan, tidak bisa menjumpai Yesus. Lalu 4 orang itu membawa naik ke atap rumah, lalu menurunkan di mana tempat ada di depan Yesus. Kisah Matius pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita umatnya prinsip-prinsip dan nilai dari sebuah kebersamaan, kekuatan dari kebersamaan. Kalau kita belajar tentang kebersamaan, maka terlalu banyak ayat yang mengkonfirmasi bagian itu. Apabila 2 orang sepakat satu hati meminta apapun, maka Tuhan akan memberikan kepadanya. Dan seterusnya, bahkan pemazmur, kitab Amsal pun demikian. Kebersamaan itu mendatangkan mujizat. Kebersamaan itu mendatangkan berkat. Itu sebabnya salah satu kunci rahasia berkat Tuhan di dalam keluarga adalah kebersamaan. Dalam ibadah-ibadah pasutri, saya sering sampaikan, mulailah hari yang baru itu dengan senyum. Jangan awali hari yang baru dengan kata-kata yang kasar. Jangan awali hari yang baru itu dengan amarah, dengan emosi. Ada mungkin tadi yang mau datang beribadah karena istrinya dandannya terlalu lama. Laki-laki kan gampang, mandi 5 menit jadi, ganti baju, sisiran, atau tidak perlu sisir, rambut diginiin, ratain, sudah, pakai sepatu jalan. Istri mandinya lama, belum pakai baju, miring sedikit dibenerin, belum nanti muter kanan, muter kiri, belum lipstik, mulutnya dikasih cat, belum alisnya dicat, belum pipinya ditambokin. Suaminya bilang, "Dan kamu 9 ke gereja." Datang beribadah bukan dengan damai, tetapi dengan amarah. Atau melihat anak-anak yang susah diatur, melihat anak-anak yang diperintah 1, 2, 3, kita ulang 1, 2, 3 lagi, tidak mau dengar. Seolah-olah kita sebagai orang tua itu seperti tip yang dibunyikan terus berjalan, berputar terus begitu. Orang mau dengar tidak terserah begitu. Kadang ini memancing amarah kita, membuat kita marah. Kalau kita sudah mengawali hari yang baru dengan amarah, hari itu pasti menjadi hari yang paling buruk di dalam sejarah perjalanan hidup kita. Tidak ada damai. Kalau sudah tidak ada damai, bagaimana mungkin ada berkat di dalam keluarga? Maka saya selalu katakan, awali hari yang baru dengan senyum, mulai dengan doa. Nah, bicara tentang kebersamaan di dalam konteks Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8 ini tercatat di dalam kisah di mana ada orang lumpuh. Orang lumpuh itu melambangkan gambaran orang yang tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Dia
Dia tidak bisa memindahkan tubuhnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia hanya bisa berdiam diri, tergeletak. Otak berjalan. Satu kali ketika saya akan ke Surabaya dengan istri dan anak-anak, dengan orang tua kami, bangun pagi itu saya sehat, saya ke belakang. Otak saya sudah perintahkan, ayo kaki jalan. Tapi kaki saya ini nggak bisa jalan. Saya bilang, waduh, bagaimana besok mau ke Surabaya kaki nggak bisa jalan. Otak saya udah perintah kaki jalan, ayo ke belakang, tapi kaki nggak bisa digerakkan. Seperti ada saraf yang seperti tersumbat gitu. Lalu saya pukul sekencang-kencangnya kaki kanan saya ini. Lalu saya bilang, dalam nama Yesus, jalan. Lama-kelamaan kaki saya bisa digerakkan dan saya bisa jalan lagi. Saya bisa membayangkan bagaimana situasi keadaan orang yang lumpuh. Otaknya jalan, pikirannya jalan, matanya bisa menerawang jauh ke depan, mulutnya mungkin bisa berkata-kata, tetapi apa daya tenaga tubuh ini tidak bisa mengimbangi, tidak bisa bergerak. Sehingga orang lumpuh itu hanya berkata, ya sudah, tinggal menunggu hari-hari akhir hidup saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam kisah itu digambarkan ada 4 orang yang menandu mereka, yaitu kawan orang yang lumpuh itu membawa orang yang lumpuh itu ke depan Tuhan Yesus dengan cara-cara yang tidak biasa. Saya melihat 4 orang sahabat yang lumpuh ini bertindak di atas rata-rata kebiasaan manusia. Dia mengetahui persis di depan itu jalan tertutup karena ada banyak orang. Yesus sedang mengajar di situ. Tidak bisa berhadapan dengan Tuhan Yesus. Jaraknya terlalu jauh. Lalu keempat orang yang beriman dengan sungguh ini mengangkat satu orang yang lumpuh ini naik ke atas rumah. Karena biasanya rumah-rumah pada waktu itu seperti kotak begitu. Jadi rata atasnya itu. Orang lumpuh itu dibawa ke atas lalu dibuka tingkat-tingkat atas itu. Dari atas itu diturunkan sama-sama orang lumpuh itu sampai tepat di depan Yesus. Orang yang punya iman yang kuat, dia tidak memandang masalah itu sebagai penghalang. Orang yang percaya beriman kepada Yesus memandang kesulitan itu bukan halangan baginya untuk bertemu dengan Tuhan, tetapi merupakan satu cara untuk menunjukkan, mendemonstrasikan imannya di hadapan Tuhan. Kapan saat iman itu kelihatan? Saat ada kesulitan, saat ada masalah, maka iman itu tidak akan pernah kelihatan dengan baik. Ketika hidupnya nyaman, ketika keadaan semua baik, keadaan semua terkendali dengan sempurna, maka kita tinggal tenang. Gak perlu pakai iman, gak perlu pakai kepercayaan, karena semuanya sudah tersedia. Kemapanan hanya menjauhkan dan meruntuhkan iman kita.
Itu sebabnya saya melihat ada satu kerjasama yang baik di sini. Berdasarkan kebersamaan itulah iman kepada orang-orang yang membawa orang lumpuh itu terjadi kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita yang masih kecil, mereka mungkin belum punya iman, tetapi Tuhan melihat orang tuanya yang membawa anak-anaknya itu datang kepada Tuhan. Saya dari kecil, dari sekolah minggu masih hafal hari ini. Saya diajar tentang semua nama-nama kita. Bahkan guru saya mungkin saya sudah lupa siapa dia yang mengajar saya untuk menghafal ayat nama-nama Alkitab. Tapi saya usia 47 tahun ini masih ingat hafal betul nama-nama Alkitab. Sehingga ketika diuji, ketika saya masuk S2 dengan istri, dari 16 orang yang hafal hanya saya saja. Yang lain marah. Kenapa S2 kok ujiannya hanya nama-nama Alkitab? Istri saya salah bukan? Salah. Naik turun. Kemudian dirubah Mazmur, kemudian Ayub, itu berubah-ubah, Yeremia, itu berubah-ubah. Tapi saya satu Kejadian sampai Wahyu semua rata. Kenapa? Karena saya hafal. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, seterusnya sampai kitab Wahyu. Sehingga dosen memberi saya 2 buku waktu itu. Tapi di satu sisi teman-teman saya pada marah. Mereka yang punya kedudukan, mereka yang punya uang banyak, mereka marah. Masa ujian begini? Ujian menghafal Alkitab tidak bisa. Mereka berlomba-lomba cepat-cepatan, dipikir bisa gitu. Benar. Saya santai karena saya hafal betul. Terakhir gak masalah. Pasti saya dapat buku gitu. Kan betul saya dapat buku. Orang tua yang membawa anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara, mungkin anak-anak kita nggak tahu, nyanyi pun ogah-ogahan di tempat ini. Saya salut kepada ibu-ibu yang membawa anak-anaknya untuk datang beribadah di sekolah minggu. Meskipun anak-anaknya jalan ke sana kemari, tetapi tidak menyurutkan orang tua itu enggan datang kepada Tuhan membawa anaknya. Saya percaya begini, kalau dari sedini mungkin anak-anak itu diperkenalkan kepada Tuhan, maka dewasanya tidak akan pernah mempermalukan kita. Dia akan menjadi anak-anak yang kuat, menjadi anak-anak yang siap menghadapi dunianya. Jangan takut Bapak Ibu Saudara terhadap masa depan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sudah kita dasari dengan firman Tuhan, maka mereka akan menjadi pribadi yang kuat, siap menghadapi tantangan zamannya. Saya melihat ada sesuatu yang luar biasa dari kisah ini. Bagaimana 4 orang yang memiliki iman yang kuat mendorong seseorang yang lumpuh ini disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam ayat yang kedua jelas, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, saat Yesus melihat iman mereka itu tidak hanya sekedar kepada 4 orang itu, juga menuju kepada seorang yang lumpuh. Dan berkata kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni.
Kadang-kadang memang Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menyembuhkan itu, bagi pihak yang disembuhkan yang sedang mengalami sakit tidak membutuhkan iman. Tetapi di dalam momen-momen masa-masa tertentu memang orang yang sakit itu membutuhkan iman. Saya ingat waktu saya di SMA study tour dari Lampung Utara ke Lampung Tengah, saya ingat sekali. Saya buat laporan di mata air Matra Tirta di daerah Prinsewu, Lampung Selatan. Namanya saya dari kampung, setiap hari membawa gerobak, ya. Saya cari rumput bersama dengan teman-teman. Kalau lihat motor tahun 80 sekian itu, kami masih mencium bau bannya. Jangankan lihat mobil aja hanya dalam mimpi gitu. Ada motor kendaraan lewat, kita kejar, kita cium baunya. Saya SMA tidak pernah naik mobil, dan dapat dipastikan kalau naik mabuk. Dari berangkat sampai ke tempat Prinsewu Lampung Selatan, saya mabuk total, habis. Makan keluar. Teman-teman saya mendoakan saya yang terbunuh di Papua, yang tubuhnya dimutilasi, David Torajin almarhum, karena dibunuh oleh UPM waktu itu. Dia mendoakan saya, doakan sembuh, amin, dia bilang begitu. Lalu pusing saya masih begitu. Lalu terakhir dia katakan, kamu ini punya iman enggak? Kamu ini punya iman enggak? Percuma saya berdoa buat kamu. Dalam hati, ya, saya punya iman. Ketika saya berkata, ya saya punya iman, saya melangkah, saya bergerak, semuanya serba baik adanya. 2 hari yang mabuk kendaraan itu hilang rasanya. Saya pergi ke pantai, jalan-jalan, menikmati wisata. Tetapi setelah iman saya mulai kambuh, mulai runtuh, sampai pulang pun saya tetap mabuk. Sampai di rumah masih mabuk. Kadang-kadang seorang yang sakit itu membutuhkan iman, tetapi dalam waktu tertentu tidak. Makanya Yesus berkata dalam ayat yang kedua, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Rupanya di dalam ayat 2 ini ada indikasi bahwa sakit lumpuh mereka disebabkan oleh karena dosanya. Penyakit itu di hadapan Tuhan Yesus dalam kasus Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8 dipandang oleh karena dia berdosa. Makanya Tuhan berkata, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Orang yang sakit itu membutuhkan semangat. Orang yang sakit membutuhkan dorongan. Saya ingat seorang bapak-bapak umur 65. Kemarin bersama-sama dengan saya lari pagi di tempat ini. Kami ngobrol panjang lebar, dia anak Tuhan. Ketika dia lumpuh karena stroke, temannya itu memberikan, setiap datang selalu dimarahi, diwejani. Setiap datang sahabatnya dikasih pandangan begini. Nanti belum orang tuanya ngasih pandangan yang berbeda. Sampai akhirnya dia berkesimpulan begini, saudara, orang tua, sahabat
boleh datang. Kenapa? Karena hanya membuat saya sakit. Saya sudah sakit, malah diberikan hal-hal yang tidak-tidak. Orang yang sakit itu perlu semangat. Perlu disemangati biar mereka bergairah. Pernyataan Tuhan ini mengandung pernyataan begitu. Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kalau orang sudah dibuat demikian, saya percaya ada semangat baru yang muncul. Walau penyakit itu membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat sesuatu yang baik, hanya membutuhkan uluran tangan orang lain. Penting Bapak Ibu Saudara, orang-orang di sekitar kita dan pernyataan Tuhan, dosamu sudah diampuni. Kelumpuhan atau penyakit itu merupakan akibat langsung dari dosa, seperti pernyataan Tuhan dalam ayat yang kedua itu. Sehingga pengampunan dari Tuhan itu dipandang sebagai satu-satunya yang amat penting bagi orang yang lumpuh ini. Dosamu sudah diampuni. Walau dalam bacaan kita tadi ada perdebatan panjang. Para ahli-ahli Taurat, orang-orang yang menentang pelayanan Tuhan pada waktu itu berkata dia menghujat Tuhan. Perdebatan itu berakhir dan dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Memang betul hanya Dia yang bisa mengampuni dosa. Hanya Yesus yang dapat mengampuni dosa itu, tidak ada yang lain. Buktinya apa? Seorang yang lumpuh itu tadi kita baca telah disembuhkan. Jadi menjadi bagian penting bagi kita Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika Tuhan mengampuni dosa, dan memang hanya Dia yang dapat berkata seperti itu, karena Dia adalah Tuhan, karena Dia adalah yang punya kekuasaan itu, maka kesembuhan dialirkan sebagai sebuah karunia yang penting bagi orang yang lumpuh atau orang yang sakit itu. Bapak Ibu Saudara, cukup saya kira kelumpuhan bagi seorang yang tercatat di dalam Matius pasal 9 itu. Jangan ditambah lagi dengan konsep bahwa kita ini adalah orang-orang yang terhukum di dalam Tuhan. Cukup kelemahan tubuh, sakit cukup. Tapi kita harus mengerti bahwa Yesuslah yang dapat mengampuni dosa. Pernyataan itu, ayat 2 itu membawa dampak dan pengaruh besar bagi seorang yang sedang mengalami kelumpuhan. Maka di dalam ayat yang ke-6, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Sesuatu yang mustahil disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin orang yang lumpuh, Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Saat Tuhan mengatakan demikian, Dia belum sembuh. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi penting pernyataan Tuhan ketika Dia katakan dosamu sudah diampuni. Berbarengan dengan itu pula, sesungguhnya
angkatlah tempat tidurmu. Kepada orang berdosa Yesus berkata, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Pengampunan itu satu paket dalam kesembuhan secara fisik. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Kadang-kadang begini Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu kebenarannya. Tuhan mengampuni segala pelanggaran dan kesalahan kita. Tapi kita masih berpikiran, kita masih berkecamuk, kita masih ada di dalam bayang-bayang sakit itu, sehingga kita tidak bisa bergerak, kita tidak dapat melakukan sesuatu. Saya mempercayai begini, ketika Tuhan berkata dosamu sudah diampuni, sambil ayat 6 menjelaskan kepada kita, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah. Maka itu menjadi bagian penting untuk merespon kesembuhan yang datang dari Tuhan. Kita sudah sembuh begitu. Kalau saya katakan ketika Yesus berkata bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah. Yesus berkata saat itu pula di dalam rencana agung Tuhan, dalam kuasanya, Dia telah menjadi sembuh. Lalu bagaimana cara mengkonfirmasi kesembuhan itu? Itu kan yang menjadi hal yang sangat penting. Di dalam ayat yang ke-7, dan orang itu pun bangun lalu pulang. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Sikap kita menjadi penting terhadap firman yang disampaikan oleh Kristus itu sendiri. Tuhan berkata diberkati, maka dalam hati kita harus tertanam, saya diberkati. Sebagaimana seorang yang lumpuh ketika Tuhan berkata bangun, pergilah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah. Maka di dalam ayat yang ke-7, dan orang itu pun bangun lalu pulang. Ada banyak kita mengambil bagian yang salah Bapak Ibu Saudara dalam hal ini. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Yesus yang dapat menyembuhkan, iya, di dalam Alkitab. Tetapi pada prakteknya dalam keseharian hidup kita sulit untuk mengaplikasikan kebenaran ini. Lalu apalagi mengambil sikap dan orang itu pun bangun lalu pergi. Sebab menurut saya sakit itu melumpuhkan segala sesuatu. Meruntuhkan gairah, meruntuhkan semangat, meruntuhkan kepercayaan, keyakinan. Dan yang dibutuhkan hanya bertindak, berkata ya terhadap sebuah kebenaran yang dinyatakan oleh Tuhan. Bangun, angkat tempat tidurmu dan pulang. Hanya itu saja. Dan kita sebagai orang yang percaya tinggal bertindak, lakukan saja. Maka Tuhan yang akan menyediakan kesembuhan. Prinsip firman Allah sangat sederhana. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dalam kisah ini Tuhan ingin membawa kita sebenarnya ke dalam area kita ini banyak kelumpuhan-kelumpuhan di dalam hidup kita ini. Tuhan hanya mau berkata dosamu sudah diampuni, bangunlah,
angkatlah tempat tidurmu dan pulang. Sekarang tinggal bagaimana kita merespon kebenaran ini. Apakah kita sama seperti orang lumpuh dan orang itu pun bangun lalu pulang? Dan saya percaya dia pulang tidak ditandu lagi. Tidak membutuhkan 4 orang yang memiliki iman yang kuat itu, tidak. Tapi dia sendiri imannya telah penuh, telah menjadi kuat terhadap beberapa pernyataan Tuhan dalam hidupnya itu. Kalau seandainya saya katakan begini berdasarkan firman Tuhan, dosamu sudah diampuni, bangun, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah. Seharusnya pun kita melakukan hal yang sama, bangun dan pulang dengan iman. Kesembuhan hanya dapat diselesaikan dengan firman dan kuasa dari Allah. Tuhan itu ada di atas setiap masalah kesulitan hidup kita. Termasuk ada banyak hal di dalam hidup kita yang lumpuh. Yesus hanya berkata, dosamu sudah diampuni, bangun, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah. Dalam ayat yang ke-8, maka banyak orang yang melihat hal itu takut. Dalam terjemahan yang lain menjadi takjub, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Kesan akhirnya banyak orang memuliakan nama Tuhan. Tujuan mengapa Tuhan mempercayakan kepada kita sakit adalah agar nama Tuhan dimuliakan di dalam diri kita. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan pasangan hidup. Jangan menyalahkan anak, menyalahkan orang tua, tetangga. Kalau engkau sedang ada dalam kesulitan, Tuhan mau di dalam hidupmu Tuhan dimuliakan. Percayalah, dosamu sudah diampuni, bangun, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Hanya begitu kebenaran firman Allah. Tapi tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Untuk bertindak, untuk melangkah saat kita lumpuh, itu sesuatu yang sulit, itu sesuatu yang tidak mudah. Tapi kalau berdasarkan respon kebenaran itu kita lakukan, maka bagi Tuhan terlalu ringan, terlalu mudah untuk dapat menyelesaikan segala kelumpuhan-kelumpuhan kita. Mungkin kita tidak lumpuh secara fisik. Ada titik-titik kelumpuhan yang lain yang membuat kita tidak bisa bangkit, di mana kelumpuhan itu membuat kita tidak bisa berbuat sesuatu, membuat hubungan kita dengan orang lain terputus. Tuhan juga berkata kepada kita, dosamu sudah diampuni, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulang, sebab Tuhan telah menyembuhkan Anda dan saya. Kemudian kalau kita datang lagi, mari kita datang dengan yang baru yang datang dari Tuhan itu. Jangan ingat lagi kelumpuhan hidupmu, tetapi pandang, muliakanlah Tuhan, karena Tuhan bekerja di atas kelumpuhan-kelumpuhan hidup kita ini. Saya berharap kita menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dewasa, yang kuat, siap menghadapi segala sesuatu.
karena Tuhan ada di pihak kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Setiap kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan kepada kami, biarlah membawa perubahan yang baru di dalam hidup kami. Ada kalanya memang kami tidak dapat berbuat apa-apa karena keterbatasan dan kekurangan kami. Ada banyak titik-titik kami mengalami kelumpuhan di dalam hidup kami. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan yang telah kami dengar, Tuhan telah mengampuni dosa kami. Dan Engkau mengajar kami untuk pergi, bangun, berdiri, meninggalkan tempat kami. Ada kesembuhan yang datang dari Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa bagi setiap jemaatmu yang hadir. Kami datang dengan membawa masalah. Kami datang dengan membawa segudang kesulitan dan persoalan pengharapan. Kami pulang dengan iman dan percaya bahwa Tuhan telah melepaskan kami dari segala kelumpuhan hidup kami. Dengan iman dan percaya kami katakan, aku sudah sembuh karena Tuhan yang telah mengampuni segala pelanggaran dan kesalahan kami. Maka dengan iman kami akan bangkit, dengan iman kami akan berdiri. Kami akan melepaskan segala kelumpuhan-kelumpuhan kami dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Karenanya kuatkan, karenanya teguhkan kami dengan firman. Berikanlah kepada kami hikmat Tuhan, untuk kami dapat terus menjelajah jauh di dalam mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga kehadiran kami di tempat ini membawa dampak yang besar bagi lingkungan di mana kami ada, agar nama Kristus dimuliakan dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita bersama katakan amin. Firman Tuhan memberkati hidup kita pada saat pagi hari. Sebentar kita akan memberikan khotbah persembahan. Saya akan bertugas untuk maju ke depan dan kita akan masuk di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Kembali firman Tuhan mengingatkan kami Tuhan, menguatkan kami Tuhan, untuk kami boleh semakin percaya kepada Tuhan, untuk boleh kami semakin beriman kepada Tuhan. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini kami rindu memberikan berkat bagi Tuhan, menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami rindu memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, karena kami tahu persembahan kami dalam nama Kristus saja yang dipermuliakan. Berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, berkati rumah tangga kami, bahkan Tuhan yang berkati kami pribadi lepas pribadi. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, dan kami akan memberikan kepada persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan. Selain akan dijalankan di kata pujian, ada satu sobat murid yang sakit. Satu yang setia.
Selamat ulang tahun kepada Saudara Mikael Apostolisin pada bulan Oktober. Kemudian Saudara Samuel Stephen Sitorus, selamat ulang tahun. Saudari Cynthia Octaviani, Tuhan memberkati. Saudara Immanuel, kemudian Saudara Rian Sihotan, Bapak Piketan, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Kemudian Bapak Cekianto, Tuhan memberkati. Anak Matthew Jubilegan, Tuhan memberkati. Ibadah berjalan seperti biasa, namun untuk ibadah tengah minggu masih ditiadakan ya. Nanti kita coba lihat suasananya bagaimana di bulan Januari ya. Karena jangan kita tertipu dengan keadaan tenang, Bapak Ibu Saudara. Kita mendengar kemarin di Bandung ya, anak-anak kecil yang sekolah SD terpapar virus corona. Sepertinya sudah tidak ada, tetapi masih. Dan bagi kita hati-hati ya, tetap jaga kondisi tubuh dengan baik agar kita tetap sehat kuat ya. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita sekalian. Saya mengundang kita semua berdiri, mari kita akhiri di dalam doa ibadah kita. Kemuliaan, hormat dan syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan, Allah yang telah mengajar dan membimbing kami untuk kami percaya beriman sungguh kepada Engkau. Melalui kesulitan-kesulitan yang kami alami, biarlah semakin nyata kuasa Tuhan yang sempurna bagi kami. Karena biarlah Yesus selalu dimuliakan di dalam hidup kami. Kami berdoa berkati seluruh jemaat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan. Engkau memberkati dalam rumah tangga dan keluarga. Pengharapan dan doa yang kami naikkan kepada Tuhan, Tuhan pun turut mendengar. Tuhan menjawab segala pergumulan dan doa kami. Dengan dan iman kami dan percaya kami bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu kepada kami. Karenanya bangkitkan semangat dan gairah kami bahwa Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan pertambahkan usia lagi pada bulan Oktober ini. Allah memberkati mereka dengan berlimpah, baik anak Mikael, Saudara Samuel, Saudari Cynthia, Saudara Immanuel, Bapak Johan. Kami berdoa bagi Saudara Rian, Bapak Piken, Bapak Jekianto, anak Matthew Tuhan. Hamba mohon kasih karunia Allah, kemurahan Allah terus menyertai mereka. Pertambah-tambahkanlah mereka segala hikmat, kekuatan, berkat dan pertolongan dari Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dilimpahkan bagi mereka. Juga kepada setiap dan seluruh umat-Mu yang hadir, Engkau tolong dan berkati kami sekalian Bapa. Kau hentar kami di rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Jauhkan dari segala halangan dan rintangan. Diberkati bangsa dan negara kami. Mengingat situasi dan keadaan ini yang terjadi, Tuhan memberi pertolongan dan kekuatan. Biarlah kiranya terus nama Kristus yang disanjung dan ditinggikan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa